tetap Oke. nggak bisa orang kayak saya. Makasih ya udah datang ke kegiatan pasca observasi ini. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cerita dong waktu pas kemarin di observasi gimana tuh rasanya? Gugup banget perasaan kemarin. Perasaan udah persiapan juga, tapi tetap aja ada rasa deg-degan gitu, gugup. Padahal saya diem aja ya. Ya iya, sebenarnya ibu diem aja. Jadi gimana Bu, kita hari ini bikin kesepakatan mau ngobrolin tentang kemarin Bu. Kira-kira tujuan kita pasca observasi ini menurut ibu pengen apa? Saya sebenarnya pengen tahu yang cara saya ngajar udah tepat belum sih kira-kira menurut ibu gitu. Yuk kita sama-sama belajar ya. Saya juga lagi belajar. Nah, pada saat kemarin itu proses pembelajaran di observasi ya, itu di antara pendahuluan, inti, penutup, saya kan berdasarkan skenario yang ibu buat ya gitu. Ada yang merasa terlewat nggak dari skenario itu langkah-langkahnya? Enggak ya Bu, kayaknya sih nggak ada. Yakin nggak ada? Ada nggak ya? Boleh Lupa. saya bantu nggak? Agak lupa sih Bu. Apa Bu, ada yang kelewat? Ada, dari catatan saya kemarin, ibu tuh di pendahuluan ada satu yang kelewat, yaitu tidak memberikan manfaat pembelajaran buat anak. Ingat nggak? Kalau tujuan ngasih, bagus tuh yang tujuan tuh keren gitu kan. Emang perlu Bu manfaat pembelajaran ini? Saya balik nanya, perlu nggak kira-kira buat siswa manfaat itu diberikan? Gimana ya? Kayaknya perlu juga ya, berarti Perlu. manfaat itu Diberikan perlu. Oke, deal, perlu ya. Kira-kira kenapa perlu diberikan? Manfaat ya, kalau manfaat berarti kita tahu ya nanti ada umpan balik atau tidak ya dari manfaat itu. Kemudian kalau ngomongin manfaat, jadi hasilnya di anak itu terlihat atau tidak, mungkin seperti itu ya Bu? Jadi manfaat materi itu biar terasa sama anak ya. Nah, kira-kira kalau misalnya memberikan manfaat ke anak, gimana caranya yang tepat? Apakah diberikan langsung atau melibatkan pendapat anak? Mungkin kalau mau tahu kita tentang manfaat pembelajaran, kita harus tahu pendapat dari anak ya Bu ya. Oke. Jadi kalau begitu manfaat pembelajaran itu perlu ya diberikan kepada anak. Iya, perlu banget. Dengan cara melibatkan pendapat anak, bukan kita yang langsung memberikan. Iya, kita jadi berarti besok-besok kalau saya ngajar, saya untuk tahu manfaat pembelajaran yang saya berikan hari ini atau materi pada yang saya ajarkan, saya melibatkan anak untuk menanyakan kepada anak tentang hasil dari pembelajaran yang diberikan saya pada hari itu gitu ya. Jadi manfaatnya melibatkan anak mengeluarkan pendapat mereka seperti apa hasilnya gitu ya Bu ya. Iya betul. Karena kalau misalnya anak tahu manfaatnya, dia akan apa tuh Bu menurut Ibu? Yang pasti anak paham dengan materi itu ya. Kan kalau anak sudah paham berarti kan manfaat dari pembelajaran hari itu tercapai. Dia akan termotivasi nggak Bu kira-kira kalau dia tahu manfaatnya dia belajar apa? Pastinya iya. Akan termotivasi? Iya. Oke. Jadi kedepannya gimana tindak lanjutnya? Kalau sekarang untuk nanti udah selanjutnya udah tahu kan artinya kelemahan dari cara mengajar saya, cara saya memberikan materi ke anak. Artinya kedepannya saya akan perbaiki, kemudian manfaat dari pembelajaran yang saya lakukan di tiap materi juga harus saya terapkan ke depannya. Oke, berarti kedepannya akan memberikan manfaat ya. Jadi manfaat akan dijelaskan kepada anak melalui tanya jawab, melalui pendapat anak. Oke, deal. Makasih ya. Makasih Bu ya.